Welcome back Church, apa kabar? Pada tanggal 14 November 2021, kami akan mengadakan hybrid service di mana Anda yang berusia 12 hingga 69 tahun dapat kembali mengikuti ibadah secara langsung on-site di gereja dan online setiap hari Minggu jam setengah 9 pagi. Ruangan gereja telah kami sterilisasi dan telah dipersiapkan mengikuti aturan protokol kesehatan dari pemerintah. Pastikan diri Anda telah menerima vaksinasi lengkap untuk mengikuti ibadah secara langsung di gereja. Dan berikut beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, pastikan Anda telah memiliki aplikasi Peduli Lindungi sebelum Anda memasuki gereja. Yang kedua, dilarang makan dan minum selama berada di gereja dan Anda wajib memakai masker selama berada di gereja dan selama mengikuti ibadah. Yang ketiga, harap jaga jarak satu dengan yang lain dan jangan berkerumun baik sebelum maupun sesudah ibadah. Dan yang terakhir, informasi cara melakukan reservasi ibadah dapat Anda lihat di pengumuman minggu depan dan lewat akun sosial media GBI Rayon 1D. And that's it, sampai bertemu di tanggal 14 November 2021. We cannot wait to see you again. Berikut ini adalah seluruh jadwal kegiatan tengah minggu. Umas Online Service, Midweek Online Service, JZN Youth Online Service. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi prayer request dan praise report untuk kesaksian Bapak Ibu yang mengalami kebaikan Tuhan dengan cara scan QR code yang tertera di layar kaca Anda atau melalui link berikut ini. Dan juga untuk layanan konseling dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan yang bersepuluhan, dapat melalui rekening berikut ini ataupun dapat melalui scan QR code yang tertera di layar kaca Anda. Kami informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia dapat ditransfer melalui scan QR code yang tertera pada layar berikut ini. Dan untuk keseluruhan kegiatan di GBI Rayon 1D dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercenggangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada yang di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia.
Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Jemaat Tuhan yang diberkati, saya percaya apapun yang terjadi hari-hari ini, jangan pernah berhenti berkata bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik bagi kita. Amin, saudara. Tuhan yang sudah bangkit dan mujizat terjadi, dan saya percaya hari-hari ini semua kita ngalamin mujizat dan berkat-berkat Tuhan. Yang percaya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama di rumah-rumah saudaraku. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan yang sudah bangkit bagi kami, mujizat terjadi. Haleluya. Sebab itu hari ini kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami angkat suara kepada-Mu, katakan bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja. Keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Lambaikan tangan sama-sama saudara. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Ini ucapan syukur kami buat kebaikan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Dari rumah-rumah bersama bersuara katakan bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja. Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongmu
mujizat telah terjadi. Gendung kasih anugerah-Mu kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan Dia penyelamat hidup kita, saudara. Amin. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Sama-sama di rumah-rumah saat ini. Dia layak ditinggikan, Dia layak diagungkan. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi katakan, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Gendung kasih anugerah-Mu kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan hari ini. Kami yakin mujizat sedang terjadi. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari tepuk tangan bagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati. Bersama-sama kita datang kepada Allah kita. Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersama-sama memuji menyembah-Mu Tuhan. Berkati pujian kami, berkati nyanyian kami, bahkan berkati setiap kami yang ambil bagian pada hari ini Tuhan, yang ibadah kepada-Mu hari ini. Sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Mari katakan kembali. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Serukan bersama-sama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari bersama-sama dengan penuh iman katakan. Kekuatan di hidupku ku
Angkat suara sembahnya, bersyukur ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mari angkat ucapan syukur hari ini saudara. Angkat pujian bagi Tuhan kita. Ingat kebaikan Tuhan, ingat pertolongan Tuhan saudara. Oh haleluya, haleluya. Oh rabasakarabalabaya. Apapun keadaanmu hari-hari ini, ada Tuhan Yesus yang ajaib, yang sanggup menolong. Tuhan Yesus yang dahsyat, yang kuasanya tidak pernah berubah, sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan keadaan kita saudara. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Pulihkan kami, sembuhkan kami Tuhan. Mujizat kami terima, berkat kami terima hari ini Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang dahsyat. Oh rabasyakaralabaya laba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 lab
Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Pergumulan persoalan boleh ada, Tuhan izinkan terjadi. Tapi kami tahu Tuhan, kami lebih besar dari setiap pergumulan, persoalan, sakit penyakit kami. Tuhan kami yang besar dan dahsyat itu sanggup menolong kami hari ini. Sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami, sanggup membuat mujizat terjadi, sanggup mencurahkan berkat di tengah-tengah goncangan hari-hari ini. Percaya, tepuk tangan bagi Dia. Tepuk tangan dari rumah-rumah saudaraku. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Kasih-Mu kekal, Kau yang lagi ditinggikan. Mari puji Dia. Haleluya. Dia Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Nama-Mu Tuhan. Kasih-Mu. Oh haleluya. Kau yang lagi ditinggikan. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang besar. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Sambil angkat tanganmu katakan, Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi katakan, Kau yang layak ditinggikan. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Dia, saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat hadirat-Mu kami rasakan. Terima kasih buat lawatan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengar isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ini kerinduan setiap hari. Inilah rinduku kepadamu,
Setiap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Mari bersama-sama kita angkat tangan, kita angkat wajah, kita katakan kepada Tuhan Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya ya Tuhan, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu Tuhan. Oh, ini hati kami, ini hidup kami. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan sekali lagi saudara, dengan sungguh-sungguh katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu Tuhan, nyatakan jalan-Mu. Sekali lagi, nyatakan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat hadirat-Mu Tuhan yang begitu luar biasa, yang menjamah setiap hidup kami Tuhan lewat pujian dan penyembahan ini Tuhan. Terima kasih, segala pujian, hormat, dan syukur hanya buat Kau saja Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Wow, sungguh luar biasa hari ini, dan inilah saatnya setiap kita mau berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang telah kami terima. Mari sama-sama kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan ini, kalau kami boleh berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang telah kami terima. Dan kami berdoa untuk yang pertama, setiap jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit, khususnya penyakit sakit stroke dan juga penyakit kanker payudara. Kami percaya Tuhan, lewat bilur-bilur-Mu Tuhan di kayu salib, kami telah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang rindu dipulihkan dari hati yang sedang mengalami kepahitan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan dan melembutkan setiap hati-hati yang sedang mengalami kepahitan ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang rindu dipulihkan dari permasalahan keluarga, khususnya hubungan suami dengan istri. Kami percaya Tuhan, Engkau yang pulihkan Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang rindu dan mau tetap kuat dan memiliki hikmat walaupun sedang mengalami pergumulan demi pergumulan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus menyertai Tuhan, berikan hikmat, kekuatan Tuhan untuk setiap kami bisa menghadapi setiap masalah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang baru memulai usaha, baru merintis usaha ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang bukakan jalan demi jalan supaya usaha ini Tuhan bisa terus berkembang dan semakin berkembang. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang sedang berdoa untuk pekerjaan renovasi kantornya sehingga dapat berjalan dengan baik dan selesai tepat waktunya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang turut campur tangan Tuhan dalam segala hal, dan Engkau yang memberikan Tuhan jalan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatunya. Dan inilah Tuhan setiap permohonan doa kami, setiap pokok-pokok doa kami Tuhan, kami landaskan dengan satu nama yang dahsyat, yang luar biasa, yaitu Yesus
Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Wow, hari ini adalah hari yang luar biasa dan kita semua akan dilayani oleh Bapak Pendeta Victor Farakdimela dengan tema Anar. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya bersyukur sekali kalau saya boleh melayani kembali di GBI Rayon 1D, GBI Tampak Siring. Terima kasih Pastor Kiki, Ibu dan keluarga dan seluruh pengurus yang ada. Salam juga dari kami yang ada di Belanda, baik istri saya dan anak-anak dan seluruh jemaat FMC. Mari kita berdoa supaya Tuhan meneguhkan kita semua. Tuhan, terima kasih firman-Mu ini kiranya meneguhkan, menghibur, bahkan membuat kami melihat perkara besar. Di dalam nama Yesus, kami minta Tuhan Roh-Mu bekerja di antara kami, mengurapi hamba juga, biar nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin dan amin. Puji Tuhan, kita akan langsung saja kepada tema kita, Honor of God. Ya, artinya menghormati Tuhan. Yes. Nah, saudara, kita lagi tumbuh di zaman di mana sikap hormat ini sudah dianggap sebuah keadaan yang ketinggalan zaman. Ya. Sebab sikap hormat ya dianggap lemah, ya, enggak penting lagi, ya, enggak populer lagi. Ya, bahkan saudara, ada contoh yang kita pernah dengar di Indonesia, ya, ada pepatah ini, aturan yang ada itu untuk dilanggar, ya. Itu menunjukkan tidak ada rasa respect, hormat. Nah, saya ingin teruskan langsung, sikap disrespect ini, enggak hormat ini, itu tidak terjadi begitu saja, ya. Tetapi dia akan dimulai pelan-pelan, ya. Jadi sama seperti orang belajar untuk respect, itu tidak begitu saja, dia harus dididik. Ya, khususnya kita di Indonesia, ya, itu lebih bagus dalam hal ini. Dari kecil kita diajari orang tua untuk hormati orang tua. Kalau ada orang tua masuk ke ruangan, kita yang muda mesti menyapa lebih dulu. Ya, ini respect itu bagus sekali belajar di sini, mulai dari kecil. Ya, bahkan kalau ada orang lain, ya, yang nggak dapat tempat duduk dan dia lebih tua, ya, kita belajar untuk bilang, oke, Bapak, Ibu, silahkan duduk, saya akan berdiri. Nah, di gereja juga kita diajar untuk menghormati. Kita akan lihat langsung Ibrani 12 ayat 29 sampai 30. Ibrani 12 ayat 29 sampai 30 dikatakan, sebab Allah kita, ayat 28 dulu mungkin ya. Sebab dikatakan di sini Ibrani 12 ayat 28 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara, lihat nih, berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi di gereja, di ibadah ini harus diajar untuk kita kalau beribadah kepada Tuhan harus hormat dan takut. Ayat 29, ya, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Allah kita adalah api yang menyala. Artinya begini, saudaraku, bahwa Allah mau kita benar, ya, yang nggak benar akan hancur, gitu. Jadi bagian ini penting bahwa rasa hormat harus diajar di gereja, di rumah Tuhan. Maka itu saya mulai dengan nomor 1. Saya akan baca dulu Markus 6 ayat 4. Yang bagian pertama ini, bagaimana supaya kita hormat kepada Tuhan. Mulai nomor 1. Dalam Markus 6 ayat 4, saya waktu baca, saya kaget. Ya, waktu itu Yesus sampai ke kotanya, yaitu Nazaret, kota di mana dia dibesarkan. Ya, dalam kitab ayat ini, saya lihat dalam Markus pasal yang keempat, Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Ya, Markus 6 ayat yang ke-4. Markus 6 ayat yang ke-4
Maka Yesus berkata pada mereka, Markus 6 ayat 4. Maka Yesus berkata pada mereka, seorang nabi, Markus 6 ayat 4. Oke, dikatakan seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Iya, saudara, kita tahu kisah ini. Yesus datang ke kota itu, tadi saya sudah katakan, mereka lihat Yesus. Loh, itu kan Yesus ya. Itu kan orang yang atau pemuda yang pernah tinggal sama kita ya. Mereka datang di bait Allah, mereka dengar Yesus menyampaikan sesuatu, mereka lihat dengan cara pandang yang berbeda. Tidak memandang Yesus sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta ya. Sehingga mereka nggak hormati Yesus. Mereka cuma anggap Yesus manusia biasa. Nah, untuk ini saya ingin tegaskan pada setiap saudara dan saya yang mendengar firman hari ini, ya, bahwa waktu itu Yesus datang dengan segala kuasanya. Ya. Tetapi kenapa tidak terjadi mujizat? Dikatakan pada ayat yang selanjutnya, kalau saudara baca dalam ayat yang kelima, dalam Markus 6 ayat yang kelima dikatakan, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas orang sakit itu atau atas mereka. Jadi kita lihat di sini, segala kuasa ada di situ, tetapi perkara ajaib nggak terjadi. Itu cuma satu hal saja, karena mereka tidak menerima Tuhan dengan rasa hormat, dengan rasa bahwa inilah Tuhan, inilah Allah yang menganugerahkan berkatnya buat kita. Sehingga saudaraku, apa yang terjadi? Mereka nggak alami kuasa Tuhan. Saya berdoa supaya saudara dengan firman Tuhan ini, saudara menikmati janjinya, menikmati kuasanya. Haleluya. Bahkan yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan, yang butuh jawaban, terima jawaban. Saudara, pernahkah saudara berpikir, ya, alasan sepertinya Tuhan berhenti bekerja dalam hidup kita? Kenapa Tuhan berhenti bekerja? Sebenarnya saya langsung ke nomor 2 yang saya ingin bagi buat saudara. Dengan cara apa kita menghormati Tuhan? Ya, coba pikir baik-baik ini saudaraku. Apakah kita menghormati Tuhan kalau kita setiap kali datang ibadah pasti terlambat? Apakah kita menghormati Tuhan jika kita melayani tanpa persiapan, asal-asalan melayani? Ya. Apakah kita menghormati Tuhan ketika kita setengah hati menyembah Dia? Ya. Apakah kita menghormati Tuhan dengan perpuluhan dan persembahan kita? Ini masih bagian kecil dari menghormati Tuhan. Belum sampai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita melihat, menggunakan mata kita, menggunakan mulut kita. Dapatkah kita berkata, saya hormati Tuhan dalam hidup saya sehari-hari? Ya. Jadi saya mau katakan, jangan pernah mempertanyakan Tuhan atau komplain sama Tuhan kalau kita tidak melakukan sesuatu dalam hidup kita, yaitu menghormati Dia. Ya, haleluya. Kadang-kadang saya lihat, bukan karena penyanyinya atau song leadernya kurang bagus, bukan karena pengkhotbahnya kurang hebat, ya, sehingga saudara tidak mengalami, tetapi karena kita tidak menghormati Allah, sehingga kita tidak alami kuasa Tuhan. Nah, selanjutnya yang saya mau bagi buat saudara, yang ketiga, kata honor, ya, penghargaan itu berasal dari kata kabat, ya, dari bahasa Ibrani yang artinya bobot, bernilai. Nah, dari kata ini kita mulai tahu honorarium, ya, gaji, ya, salaries, ya. Gaji ini adalah bobot yang diletakkan oleh perusahaan terhadap diri kita. Nah, dalam bahasa perusahaan kita tahu ada kata job value, ya. Nah, job value yang dimiliki staf dari administrasi ya, berbeda dengan yang dimiliki di bidang kepala bidang misalnya, ya. Bobotnya beda. Karena bobotnya beda, pasti gajinya beda. Ya, jadi yang saya mau teruskan sama saudara, kalau saudara bekerja dan saudara rindu gaji saudara naik, kalau saudara melayani dan saudara mau semakin dipromosi oleh Tuhan,
naikkan bobot saudara, naikkan nilai kita, maka saudaraku, dengan sendirinya gaji kita, promosi kita akan datang. Ya, gaji kita akan naik. Nah, ini penting. Karena ada istilah ini, tong kosong nyaring bunyinya, ya. Tapi kalau ada isinya dan berat, tentu tidak berisik. Saya lihat saudaraku, orang-orang yang hidupnya tidak berbobot, ya, tidak memiliki hormat kepada Tuhan, ya, biasanya ngomongnya sembarangan, ya, ngomongnya nggak dipikir dulu, ya, dia ngomong asal ngomong, dia berbunyi begitu saja, ya. Dan dengar baik-baik saudaraku, kita perlu ingat sekalipun sedang bikin lelucon terhadap saudara yang lain, jangan sampai kita bersikap tidak hormat dan merendahkan orang lain, apalagi ya tentang Tuhan, ya, tentang apa, ibadah. Saudaraku, jangan sekali-sekali saudara dengan sikap lelucon saudara sehingga saudara tidak menaruh hormat, tidak rasa hormat dengan ibadah, tidak rasa hormat dengan apa yang kita lakukan dalam menyembah Tuhan. Yang terakhir yang saya ingin bagi buat saudara, rasa hormat tidak begitu saja datang dengan sendirinya. Kita harus mendapatkannya, kita harus mengusahakannya. Ya, ini yang saya mau bagi yang terakhir, supaya semua saudara diberkati, supaya saudara alami kuasa Tuhan dalam hidup saudara, yaitu tempatkan rasa hormat pada diri saudara sendiri. Setelah itu baru berikan rasa hormat, atau saudara akan bisa memberikan rasa hormat kepada orang lain. Sangat sulit saudara, kalau saudara tidak menghormati dirimu sendiri, ya, sulit untuk bisa menghormati orang lain. Sama halnya, saudara sulit sekali menghormati Tuhan kalau saudara memandang diri saudara rendah. Saya mau katakan kepada saudara, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan rela mati di kayu salib karena engkau mulia. Engkau berharga di mata Tuhan. Jadi saudara jagai dirimu, jangan mau direndahkan begitu saja karena engkau mulia di hadapan Tuhan. Nah, saya teruskan lagi. Kalau saudara lihat teladan dari Daud, ya, kenapa saya mau tunjukkan teladan Daud? Daud tetap menghormati walaupun ya yang dihormati ini bersikap buruk kepada dia. Kenapa? Karena kalau kita bersikap membalas dengan tidak baik, itu tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi Daud ini saudara, wah luar biasa. Dia menghormati Saul sebagai raja walaupun dia dikejar mau dibunuh. Ya. Jadi the spirit of honor dari Daud ini membuat Allah bersuka cita dan Daud mengalami promosi, ditinggikan Tuhan. Amin. Ya. Jadi saya harus bagikan ini karena ini hubungannya penting. Kalau kita mencoba ya untuk memahami dulu baru kita melakukan atau taat, ya, saudara akan habis tenaga untuk belajar mengerti dulu baru bertindak, baru melakukan, ya. Sebelum kita berdoa, saya mau saudara mengerti ini. Yaitu apa? Kita dipanggil bukan untuk memahami, bukan. Kita dipanggil untuk taat, ya. Setelah kita taat baru kita akan memahami. Contohnya adalah paling sederhana. Saudara, berapa waktu kita kecil misalnya, orang tua kita berkata, "Nak, sikat gigi." Ya, habis makan sikat gigi. Ya. Dari kecil, waktu kecil maksud saya, kita nggak ngerti, kenapa sih harus sikat gigi? Mau tidur suruh sikat gigi lagi. Kita nggak ngerti, saudara. Ya, di situ kita sedang diajar untuk taat saja. Karena kita belum sampai levelnya ngerti. Ada beberapa hal yang Tuhan mau supaya kita ambil tindakan. Tetap hormat sama Tuhan. Ya, tetap hormat dalam ibadah. Tetap hormat dalam melakukan ibadah. Tetap hormat pada pemimpinmu. Tetap hormat pada orang tuamu. Mungkin kau belum mengerti sekarang. Tapi satu saat seperti anak-anak. Setelah dia dewasa berkata, oh maksud orang tua saya itu gitu. Supaya gigi saya tidak rusak. Supaya saya punya gigi yang baik. Supaya saya tidak sakit. Makanya saya sikat gigi. Saya mau katakan kepada saudara, lakukan firman Tuhan ini dengan rasa hormat pada Tuhan. Supaya saudara alami mujizat daripada Tuhan. Nah, saya mau akhiri dengan satu cerita ini. Ya, yaitu kisah seorang prajurit muda
yang sangat baik hati. Ya. Ia tewas di perang Vietnam karena menolong temannya. Dalam perjuangan itu dia berjuang, dia sayang dengan temannya ini. Nah, satu kali ya, karena temannya sudah meninggal, orang tuanya berpikir satu kali dia undang ya teman baik ya dari anaknya yang merelakan diri mati buat temannya. Saudara, orang tua ini panggil anak itu atau teman dari anak yang sudah meninggal, diajak ketemu dan dia terkejut sekali. Ya. Tidak taunya teman dari anaknya ini yang rela berkorban mati untuk temannya. Saya mau katakan buat saudara, ya, jadi seorang pemabuk, ya hidupnya nggak teratur dan sebagainya. Saudara, suami istri, bapak ibu yang punya anak yang baik, yang rela berkorban itu, dia berpikir, ya anakku rela mati buat orang yang semacam ini. Wow, ya sayang sekali kalau dia lihat seperti itu sebagai orang tua. Saya mau katakan juga pada saudara, jika kita lakukan sesuatu, pikirkan ini saudara, Yesus sudah lakukan yang terbaik. Dia rela mati buat saudara dan saya. Ya, pikirkan, seperti kedua orang tua itu kaget waktu dia lihat teman anaknya yang anaknya yang mau korban mati untuk temannya ini. Nggak taunya bersikap seperti itu. Pikirkan, Yesus rela mati buat kita. Tapi kita bersikap yang nggak baik. Tapi hari ini, sesuai 1 Petrus 5 ayat 7, mari kita rendahkan diri. Ya, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saya ingin baca yang terakhir ini, 1 Petrus 5 ayat 7, dan kita berdoa bersama. Ya. 1 Petrus 5, ayat yang ke-6, bukan ke-7. Karena itu dibilang, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Karena itu hari ini, Bapak, Ibu, Saudaraku yang ada khususnya di Rayon 1D dan semua yang mendengar firman ini, mari kita rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya saudara dan saya ditinggikan pada waktunya. Supaya saudara dan saya mengalami kuasanya yang besar pada waktunya. Supaya saudara dan saya menikmati berkatnya pada waktunya. Saya rasa juga kalau hari ini kau ambil keputusan, inilah hari yang terbaik. Kata Ibrani, inilah hari pertobatan. Inilah hari pemulihan. Inilah hari di mana engkau alami janji Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Saudara boleh tutup Alkitab saudara. Kita berhenti, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji-Mu dan berkat-Mu atas kami. Bapa, kami berdoa, dimanapun kami berada, khususnya GBI Rayon 1D, Tuhan, kami berdoa supaya kami menaruh hormat kepada Tuhan. Supaya jangan seperti orang-orang di Nazaret yang menganggap ibadah itu biasa, yang menganggap kehadiran Tuhan itu biasa, tidak ada rasa hormat sehingga tidak mengalami mujizat. Tuhan, kalau ada di antara kami bersikap itu, ampuni kami Tuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan, tidak menghargai kehadiran-Mu, kami melakukan ibadah, persembahan tapi tidak dengan persiapan, tidak dengan sepenuh hati, mengembalikan perpuluhan, persembahan, menganggap itu langkah hal-hal yang biasa. Ampuni kami Tuhan, supaya kami alami janji-Mu. Tuhan, kami mau perbarui, supaya kami memiliki bobot honor ya kepadamu, supaya kami terima apa yang Kau janjikan bagi kami. Bahkan hari ini, dimanapun mereka yang lelah, lemah, Tuhan, kalau mereka sadar, pulihkan hari ini Tuhan. Kami berdoa supaya mujizat terjadi. Bahkan yang sakit pun Tuhan, yang sempat kecewa, yang berpikir Tuhan tidak bisa tolong, ampuni dan buat mujizat-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus, Kuraba santuria laba sakara laba 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 hundurulubu dikara laba yasata kara laba. Bapa, kami percaya janji-Mu dan berkati Pak Pastor Kiki, ibu dan keluarga dan semua pengurus yang ada, jemaat-Mu, supaya mereka menikmati janji-janji-Mu. Hamba sudah sampaikan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Amin dan amin.
Tuhan memberkati saudara. Shalom seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita bisa beribadah hari ini dan mendengar firman Tuhan. Dan kami sangat bersyukur kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Marilah kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan serta hidup memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan sebelum kita kembali mengakhiri ibadah ini, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah dengan berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam persekutuan yang indah serta manis bersama dengan Roh Kudus, yang senantiasa menyertai kehidupanmu, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan kemuliaan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, diberkati Tuhan, serta hidup menjadi berkat bersama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan